Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bina Afisa dengan NIM 20811334121 dari Prodi Administrasi Perkantoran kelas B Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kepemimpinan salah satu tokoh pemimpin, yaitu Belva Devara, yang sering kita sebut sebagai CEO Ruang Guru. Adapun topik bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, konsep kepemimpinan, kedua, tim terkemuka, ketiga, teori kepemimpinan, keempat, konflik dan negosiasi, kelima, kekuatan politik, keenam, jiwa dan hati kepemimpinan, ketujuh, pengikut, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Ada Mas Belva Devara atau yang sering dikenal dengan Belva Devara merupakan CEO Ruang Guru. Ruang Guru yaitu platform belajar online dengan puluhan ribu video beranimasi yang lengkap. Platform belajar online ini dapat diakses oleh seluruh pelajar di Indonesia dari SD hingga SMA atau SMK. Selain bimbel online, Ruang Guru juga menyediakan fitur konseling, kuis, dan tryout yang dapat dilakukan secara online. Konsep kepemimpinan Belva Devara. Dalam memimpin Ruang Guru, Belva Devara merupakan sosok pemimpin yang komunikatif dan berintegritas. Kemampuan komunikasinya telah diakui oleh banyak orang. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo. Terbukti pada tahun 2019, Belva Devara diangkat sebagai staf khusus kepresidenan. Namun, karena beberapa alasan, Belva Devara memilih untuk mengundurkan diri. Selain itu, sikap-sikap Belva Devara dalam menjadi sosok pemimpin telah membawa keberhasilan Ruang Guru menuju kesuksesan. Sikap-sikap tersebut yaitu pandai mengelola emosi, dapat memotivasi orang lain, bersikap jujur, inovatif, dan selalu berpikir kreatif. Tim terkemuka. Dalam mengelola perusahaan Ruang Guru, Belva Devara memiliki beberapa tim. Tim tersebut terdiri dari banyak orang untuk membantu mengkoordinasikan beberapa pekerjaan. Belva Devara selalu membimbing tim Ruang Guru. Hal ini dibuktikan dengan Belva selalu memberikan arahan kepada para karyawannya untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan perusahaan. Selain itu, Belva Devara juga selalu meningkatkan efektivitas tim. Hal ini dilakukan dengan cara memfasilitasi kekompakan tim dengan mengadakan acara makan bersama, lomba bersama, dan silaturahmi untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara para karyawan. Selanjutnya yaitu tentang teori kepemimpinan. Dalam memimpin Ruang Guru, Belva Devara menggunakan suatu teori kepemimpinan yang dapat membawa Ruang Guru menjadi platform belajar online yang sukses dan terkenal. Teori kepemimpinan yang digunakan Belva Devara adalah teori demokratis. Teori demokratis ini
telah memberikan pengaruh yang positif bagi organisasi. Pengaruh positif tersebut yaitu seorang pemimpin dan pengikut mampu menerima kritik dan saran dari setiap anggotanya. Saat ini, platform belajar online Ruang Guru memiliki lebih dari 6 juta pengguna yang tersebar dari seluruh Indonesia. Dalam kesehariannya memimpin Ruang Guru, Belva Devara selalu mendorong karyawannya untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan terkait tugas dan pekerjaannya. Tipe kepemimpinan demokratis ini telah menghasilkan kinerja karyawan yang mengedepankan moral dan kualitas produktivitas. Selanjutnya yaitu tentang konflik dan negosiasi. Dalam menjalani perkembangan bisnisnya, Belva Devara tidak selalu mengalami jalan mulus. Terkadang terdapat beberapa masalah yang harus dia hadapi. Konflik terus bermunculan seiring dengan keberhasilan Ruang Guru menuju kesuksesan. Salah satu konflik yang harus dihadapi oleh Belva Devara yaitu saat dia harus menghentikan satu lini produk Ruang Guru. Hal tersebut sebenarnya sangat berat untuk dilakukan olehnya, mengingat betapa susahnya untuk mengembangkan lini produk tersebut. Selain itu, konflik yang dihadapi Belva Devara juga berkaitan dengan tingkat kualitas pendidikan di Indonesia, kualitas infrastruktur pendidikan yang masih kurang, lalu koordinasi antara pusat dan daerah juga masih belum maksimal. Dalam menghadapi konflik dan tantangan, Belva Devara menggunakan strategi atau cara yang sistematis. Strategi tersebut yaitu Belva Devara selalu menetapkan tujuan organisasi dan menemukan cara kreatif untuk mencapai tujuan kedua belah pihak. Kekuatan politik. Pengaruh kekuatan dalam proses kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting. Aspek penting dalam suatu kepemimpinan adalah faktor ketergantungan. Salah satu contoh pemimpin yang menggunakan aspek kekuatan dan politik dalam proses kepemimpinannya adalah Belva Devara. Belva Devara merupakan CEO Ruang Guru. Di bawah kepemimpinan Belva, hanya dalam setahun, ia dapat mengembangkan Ruang Guru menjadi perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia dan menjangkau lebih dari 10 juta siswa. Hal tersebut juga didasarkan karena pengaruh kekuatan Belva Devara dalam memimpin Ruang Guru. Pengaruh kekuatan Belva Devara dalam memimpin Ruang Guru telah membawa keberhasilan Ruang Guru menuju kesuksesan. Belva Devara selalu berusaha meningkatkan kualitas dan layanan seiring dengan perjalanan kepemimpinannya. Penekanan pada kualitas pelayanan tercermin pada perubahan manajemen. Dengan adanya perubahan manajemen, diharapkan dapat membangun pendidikan yang lebih baik lagi dan menawarkan pengajaran yang berkualitas. Selanjutnya yaitu hati dan jiwa kepemimpinan. Dalam memimpin sebuah organisasi, seorang pemimpin harus dapat menjalin suatu hubungan yang baik berdasarkan rasa simpati, empati, dan kepedulian. Membangun hubungan yang baik dengan karyawan sangatlah penting untuk menunjang kinerja karyawan.
Saat memimpin perusahaan ruang guru, Bilva Devara selalu menerapkan sikap-sikap. Yang pertama yaitu Bilva Devara selalu bersikap peduli kepada karyawan dan melatih diri agar berpikir secara mandiri. Di tengah kepemimpinannya, terkadang terdapat masalah yang muncul begitu saja. Namun, Bilva selalu bersikap hati-hati dan melihat masalah dari berbagai perspektif untuk menghasilkan solusi yang bijak. Kedua yaitu berusaha untuk mengembangkan emosi kecerdasan dan bersikap optimis saat bekerja dengan para karyawannya. Bilva juga selalu mengelola dan mengenali setiap emosi yang muncul dalam dirinya agar tidak menimbulkan perasaan yang negatif. Yang ketiga yaitu Bilva Devara selalu menggunakan prinsip-prinsip yang kuat dalam memimpin. Prinsip-prinsip yang kuat tersebut meliputi mengelola emosi, kesadaran diri, manajemen diri, dan berusaha untuk membangun hubungan yang baik dalam rangka meningkatkan pengelolaan kepemimpinan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu analisis tentang pengikut atau yang sering kita sebut dengan followership. Pemimpin dan pengikut menjadi wujud peran nyata yang paling penting dalam proses kepemimpinan. Keduanya sama-sama menjadi bagian yang penting untuk menunjang keberhasilan sebuah organisasi. Perusahaan Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dengan fokus layanan yaitu bidang pendidikan. Ruang Guru telah memiliki lebih dari 22 juta pengguna serta mengelola 300.000 guru yang memberikan jasa di lebih dari 100 bidang penalaran. Sebagai seorang pemimpin, dapat juga menjadi pengikut yang efektif. Pengikut juga harus dapat mencari peluang baru untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan dapat memberikan pelayanan yang baik. Dalam proses kepemimpinannya, Bilva Devara selalu berusaha mencari peluang baru untuk mewujudkan tujuan organisasi. Hal ini dibuktikan dengan Bilva selalu mencari inisiatif untuk menciptakan produk baru dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada. Beberapa macam produk Ruang Guru hasil dari pemikirannya yaitu ruang les online, ruang kelas, robo guru, dan yang terakhir yaitu Skill Academy. Selain itu, perusahaan Ruang Guru telah mempunyai pengikut atau karyawan yang cukup banyak untuk membantu menunjang tujuan dan cita-cita organisasi tersebut. Pengikut tersebut berasal dari budaya dan latar belakang yang berbeda-beda. Dibutuhkan penguasaan keterampilan dan komunikasi yang baik agar dapat memberdayakan seluruh pengikut tersebut. Oleh karena itu, Bilva Devara mempunyai cara-cara khusus untuk mengembangkan pengikut agar dapat menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien. Analisis yang terakhir yaitu tentang pengambilan keputusan. Kemampuan pengambilan keputusan menjadi hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus mampu mengutamakan kepentingan bersama. Salah satu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bilva Devara saat memimpin Ruang Guru yaitu ketika dia harus menghentikan satu lini produk Ruang Guru.
Hal tersebut sebenarnya sangat berat untuk dilakukan olehnya, mengingat betapa susahnya mengembangkan lini produk tersebut. Namun, Belva tetap berusaha untuk mencari jalan terbaik demi keberlangsungan organisasinya di masa mendatang. Bahkan, Belva Devara juga mengajak seluruh karyawan yang bekerja di ruang guru untuk menyampaikan pendapatnya dan kemudian akhirnya mengambil keputusan bersama. Dalam memimpin ruang guru, Belva Devara selalu berusaha untuk mendengarkan pendapat dari para karyawannya. Hal itu ia lakukan agar para karyawan yang bekerja di ruang guru dapat diberikan kesempatan untuk berkontribusi terhadap keberlangsungan organisasi. Masalah-masalah yang muncul, baik itu dari segi eksternal maupun internal, selalu diselesaikan dengan jalan musyawarah bersama. Oleh karena itu, para karyawan yang bekerja di ruang guru merasa nyaman dan betah dengan proses kepemimpinan yang dilakukan oleh Belva Devara. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Tuhan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.